Masalah keuangan menghantui klub-klub jelang bergulirnya kembali Liga 1. Sejak Liga 1 dihentikan pada bulan Maret yang lalu, praktis klub kehilangan pemasukan dari tiket pertandingan. Kepastian bergulirnya Liga 1 pada bulan Oktober nanti juga menimbulkan kekhawatiran karena belum ada kepastian apakah supporter boleh hadir di stadion atau tidak. Bagaimana kemudian klub-klub Liga 1 mempersiapkan sektor keuangan menyongsong Liga 1 mendatang? Untuk membahasnya sudah bersama dengan kami dari luar studio ada CEO PSM Makassar Munafri Arifudin dan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropang dan juga Pak Munafri, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Munafri dulu. Pak Munafri, PSM Makassar sendiri sepakat tidak, setuju tidak kalau Liga 1 segera digulir kembali dan rencananya pada bulan Oktober? Ya, baik. Terima kasih. Inilah sebenarnya yang menjadi perbincangan kita sesama klub Liga 1 yang ada di Indonesia ini. Karena ini menjadi sebuah tantangan kita dan harapan kita bahwa sepak bola Indonesia ini di tengah-tengah pandemi ini harus juga terus bisa eksis, ya. Karena di sepak bola ini bukan cuman klub, tetapi di dalam klub itu ada berbagai macam elemen yang juga harus hidup. Sehingga setelah diputuskan bahwa liga ini akan diputar kembali, tentu tidak semua klub berada di dalam posisi yang sama. Artinya, baik dari segi keadaan keuangan maupun stabilitas bisnis yang dimiliki pasti berbeda-beda. Dan semua akan memberikan pernyataan yang sesuai dengan klubnya. Sehingga memang ini harus menjadi perhatian yang sangat serius ketika liga ini akan digulir, jangan sampai berdampak lebih besar lagi kepada keadaan dari PSM Makassar sendiri seperti apa Pak Munafri? Kalau kami juga terus terang merasa bahwa kita harus memutar klub ini dengan ada penambahan modal di tengah pandemi ini. Sementara di satu sisi bisnis yang kita kelola untuk membiayai PSM ini juga tidak berjalan dengan baik. Tetapi satu yang perlu kita ketahui bahwa kita punya tujuan yang sama, kita harus mensukseskan Piala Dunia tahun 2021 sehingga putaran liga ini harus jalan. Jadi kalau dari PSM menganggap ini harus jalan dengan berbagai macam persyaratan yang harus kita bicarakan bersama seperti itu. Baik, berbagai macam persyaratan yang harus kemudian dibicarakan bersama. Saya ke Bung Ropang. Bung Ropang, menurut Anda sudah siapkah kemudian Liga 1 Indonesia menggelar kembali Liga 1 sepak bola nasional di bulan Oktober mendatang? Iya, saya pikir kalau bicara sudah siap, memang masih ada 3 bulan ke depan ya. Regulasinya harus jelas, kemudian sudah dikatakan tadi harus duduk bersama dengan semua klub untuk membicarakan segala sesuatu, karena yang diperlukan di sini adalah banyak aspek untuk bisa melihat ke depan apakah kompetisi ini benar-benar bisa sukses atau tidak, dan memang kita berharap bahwa kompetisi ini bisa berjalan dengan baik di tengah pandemi. Tetapi kan masalahnya ada di sini bahwa apakah ini betul-betul memang siap, harus dengan protokol kesehatan yang harus disiapkan benar ya, baik oleh PT Liga ya, kemudian oleh PSSI untuk bersama-sama melihat. Karena menurut saya kalau melibatkan juga penonton di dalam stadion ini juga akan berbahaya, harus bisa dilihat. Kalau tidak ada penonton juga bagaimana nasib klub-klub yang ada dengan pemasukan uang mereka ya, karena selama 4 bulan terakhir saya pikir ini porak-poranda ya, artinya kas keuangan dari masing-masing klub ya, apakah mereka bisa bersiap, karena harus menggaji pemain. Kalau tidak ada pendapatan dari pemasukan tiket juga, mereka harus bisa melihat gaji pemain itu kalau yang tidak terbayar juga di tengah jalan, ini akan berbuntut dengan hal yang tidak baik juga karena bisa sampai ke FIFA. Harus diingat bahwa kalau digulirkan kembali pada bulan Oktober tapi kemudian tanpa penonton, menurut Anda bisa tidak kemudian dengan keadaan seperti itu paling tidak sedikit menyelamatkan kondisi keuangan dari tim-tim sepak bola nasional kita? Iya kan, selama ini kalau kita tahu bersama bahwa di klub-klub yang ada di Liga Indonesia mereka membutuhkan penonton ya, karena dari situ salah satu pemasukannya, di samping ada sponsor-sponsor lain dan juga berharap ada subsidi ya yang dilakukan oleh PT Liga dalam hal ini. Tapi kalau tidak ada penonton pun memang betul-betul ini akan menjadi tantangan ya, PR yang luar biasa ya, karena dari mana mereka bisa mendapatkan keuangan ya, apalagi kalau dengan keuangan, karena kan PT Liga harus
mensubsidi ini ya setiap klub ya. Mungkin dari yang lama 500 jutaan lebih per bulan, sekarang udah naik dari 800 mungkin ya. Tapi saya pikir mungkin satu miliar pun agak sulit karena kalau dengan tidak ada penonton ya. Karena pengeluaran itu kan besar ya. Walaupun memang sudah diatur bahwa 50% dari nilai kontrak harus diberikan kepada setiap pemain. Tapi apapun harus diberikan bahwa semua klub itu membutuhkan uang ya. Ini yang paling utama yang kalau mereka bagaimana mereka berjalan kalau tanpa ada keuangan yang baik di dalam kas mereka ya. Saya kembali ke Pak Munafri. Pak Munafri, kalau dengan kondisi bahwa ketika digulirkan kembali pada bulan Oktober nanti, lalu kemudian diperbolehkan bermain, tapi kemudian tanpa penonton, Pak Munafri, bisakah kemudian PSM Makassar begitu bertahan paling tidak melewati pandemi COVID-19 ini dengan kondisi keuangan yang mungkin pada saat ini sedang bermasalah begitu? Secara normal ini akan sangat sulit untuk kita lewati, ya. Apalagi kita bermain tanpa penonton, ini akan memberikan kesulitan yang sangat besar. Benar kata Bung Ropan tadi bahwa sebagian besar income itu masuknya dari hasil penjualan tiket. Nah, inilah yang menjadi dilema kita. Apalagi saat ini tidak semua wilayah yang ada Indonesia ini sama di dalam sistem penyelesaian masalah COVID ini. Dan akan tetapi ada wacana yang akan digulirkan bahwa kemungkinan besar ini akan dipusatkan di Pulau Jawa dan sehingga sistem transportasi yang kita pergunakan kemungkinan besar akan menggunakan bus untuk jalan di Pulau Jawa, sehingga ini salah satu cara untuk menghindari kerumunan di ruang-ruang publik seperti di bandara, di terminal dan sebagainya, sehingga kita punya bus sendiri yang akan dipakai kemana-mana. Akan tetapi persoalan yang menyusul lagi, bagaimana dengan tim-tim yang berasal dari luar Jawa? Seperti apa hotelnya, seperti apa latihan dan sebagainya. Dan menurut saya memang ini harus dibicarakan, sangat-sangat dibicarakan lebih detail untuk persoalan-persoalan seperti ini. Karena jangan sampai di awal kita harus mampu mensimulasikan berapa besar anggaran yang harus kita pergunakan untuk menyelesaikan liga ini sampai di bulan Februari. Baik, Pak Munafri dan juga Bung Ropang, kita akan kembali lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Kami akan kembali usai jeda. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, masih bersama dengan saya ada CEO PSM Makassar, Munafri Arifudin, dan juga pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Saya kembali kepada Pak Munafri dulu sebelum ke Bung Ropang. Pak Munafri, kalau dari pengamatan Anda, apakah PT LIB ini sudah bersikap terbuka, Pak? Baik kemudian berkaitan dengan bagaimana rencana penyelenggaraan Liga 1 pada bulan Oktober maupun mengenai juga rencana subsidi kepada tim-tim sepak bola nasional kita? Iya, baik. Kebetulan di Liga Indonesia saya juga menjadi komisaris dan kami menyaksikan para direksi melakukan meeting dan kami terlibat di dalamnya sebagai perwakilan dari klub. Kami menyampaikan kepada manajemen di LIB untuk melibatkan klub dalam seluruh proses yang akan kita lakukan. Karena pada kompetisi yang akan datang ini sangat bergantung seperti apa kesiapan teman-teman kita yang ada di klub. Kemarin disampaikan bahwa kemungkinan besar bagaimana sistem kompetisi ini harus diatur dulu, sehingga harus dihitung berapa besar biayanya dan akan disesuaikan dengan proyeksi penghasilan liga yang akan didapatkan tahun ini, apakah itu bisa menutup atau tidak. Sehingga di dalam proses ini teman-teman dari manajemen liga lagi menghitung dengan detail seperti apa kebutuhan anggaran yang akan dibuat untuk kelanjutan liga ini. Saya pikir ini sudah sangat komunikasinya sudah sangat detail di dalam liga, dan mungkin manajemen di pihak PT Liga Indonesia sudah mengatur ini untuk membicarakan ke teman-teman peserta liga yang akan datang. Baik,
Bung Ropang, kalau menurut Anda sekarang yang harus segera diselesaikan oleh PT LIB begitu ya, selaku penyelenggara, kalau misalnya memang nanti mau diadakan pada bulan Oktober, itu step-stepnya seperti apa, Pak? Ya, yang pertama yang paling penting di sini kan regulasi ya. Dari sebuah kompetisi itu harus disiapkan benar. Skemanya macam apa, jadwal pertandingannya macam apa. Harus bisa mengantisipasi juga kalau seandainya ada klub yang tidak siap atau tidak mau bermain di tengah pandemi saat ini. Nah itu bagaimana, sanksinya bagaimana, ya kan? Apalagi sekarang sudah diterapkan dengan tidak ada degradasi ya. Apakah ini juga punya sesuatu nilai yang besar dengan tidak ada degradasi atau membuat kompetisi itu biasa-biasa saja, tidak ada greget ya, pertarungan di sana ketika semua sudah mengetahui tidak ada degradasi. Yang penting adalah regulasi yang harus dilakukan, kebijakan yang dikeluarkan ini yang ditunggu ya, harus betul-betul tegas. Apalagi kita kan nggak tahu pandemi ini sampai kapan akan berakhir. Apalagi kalau dipusatkan di Jawa. Belum jelas, Bung Ropang. Dan belum jelas. Hendaknya dimainkan semua, difokuskan untuk penghematan biaya bermain di Jawa. Memang di satu sisi klub-klub yang ada di Jawa diuntungkan. Tetapi saya pikir bukan di situ juga. Pandemi yang ada di Jawa juga tinggi. Kalau di Jawa Timur kita bisa melihat bahkan sehari bisa 1.000 secara nasional yang bisa ada. Ini juga harus diantisipasi. Kalau ada penontonnya, bisa akan menimbulkan klaster baru dalam penyebaran COVID-19 ini. Itu juga harus dilihat. Tidak ada penonton juga. Ini berdampak terhadap keuangan klaster masing-masing klub ya. Dan harus diingat juga oleh PT LIB dan PSSI. Kalau tidak ada penonton, antisipasi supporternya. Karena pasti mereka akan mendukung tim kesayangan mereka masing-masing dengan nobar misalnya. Berkumpul di sebuah kafe atau membuka. Ini kan ada jadi perkumpulan orang-orang yang mengadaptasi mengenai keadaan sepak bola Eropa begitu ya, Bung Ropang ya? Ya, tapi di Eropa kan tidak ada penonton sana kan. Tapi kita bisa melihat tidak ada penonton pun dengan keuangan mereka teriak-teriak. Bahkan klub sebesar Liverpool juga agak sulit di dalam keuangan mereka. Barcelona bahkan ada pemain yang rela untuk gaji mereka dipotong karena memang sangat sulit di tengah pandemi ini. Semua klub-klub berteriak. Apalagi kita yang di Indonesia ya, yang kas keuangan kita tidak tahu semua kan 18 klub ini mereka siap nggak untuk mengarungi sampai dengan bulan Februari setelah start di bulan Oktober keuangan mereka. Walaupun ada subsidi ya, tapi subsidi kan tidak menjamin juga bagi klub itu mereka akan bertahan sampai di bulan Februari. Bisa juga mereka berhenti tengah jalan. Bagaimana dengan gaji pemain? Apalagi banyak pemain asing yang ada di sini yang bisa berhubungan dengan FIFA. Masalahnya itu saya pikir. Baik, kembali ke Pak Munafri. Pak Munafri, kalau misalnya kita mengadaptasi ataupun sedikit meniru mengenai kompetisi sepak bola di Eropa begitu ya, yang dianggap merupakan salah satu cara untuk kompromi dengan pandemi COVID-19. Seperti kemudian tidak ada laga home and away, kemudian ada beberapa stadion yang dipilih untuk menggelar pertandingan. Kondisi-kondisi seperti ini apakah cukup membantu Pak Munafri untuk bisa melaksanakan kompetisi nasional secara baik di tengah pandemi COVID-19? Secara sistem mungkin ini bisa membantu, tapi kembali lagi kepada kesiapan klub-klub. Seperti yang disampaikan Bung Ropan tadi bahwa tidak semua klub Indonesia struktur keuangannya kuat disamakan dengan klub-klub yang ada di Eropa. Bahwa sistem ini akan kita adopsi, ini menurut saya hal yang sangat positif. Tetapi kembali lagi, bagaimana struktur keuangan yang ada di klub ini dalam bisa mengarungi liga ini yang harus menjadi sebuah persyaratan yang benar-benar harus kita bicarakan dengan detail bersama. Kita khawatir jangan sampai di tengah-tengah kompetisi ini memang ada klub yang bisa kolaps dan sebagainya. Tetapi saya pikir dengan segala keadaan yang seperti ini, komunikasi ini terus harus dibangun ya, melibatkan seluruh stakeholder yang ada di dalam sepak bola, sehingga kita mungkin mempunyai sebuah sistem baru yang juga bisa menjalankan kompetisi ini tanpa ada pihak yang dirugikan nantinya. Saya sangat berharap kepada seluruh stakeholder sepak bola di Indonesia bahwa kita mencoba mencari seperti apa formasi yang paling baik di dalam proses pelaksanaan liga di tengah pandemi ini. Ini hal yang luar biasa. Kalau mengenai uang subsidi sebesar 1 miliar nih Pak dari PT LIB, itu sudah turun apa belum sebetulnya? 1 miliar? Nggak ada subsidi 1 miliar. Sebenarnya
subsidi dari LIB itu nggak ada yang 1 miliar, Mas. Hmm. Kita mendapat subsidi itu kurang lebih 600 jutaan. Dan itu sebenarnya bukan subsidi ya, itu adalah right dari hak siarnya kita yang dikelola secara bersama di dalam sebuah perusahaan yang namanya Liga. Inilah yang dikembalikan kepada kita. Apakah semua tim akan mendapatkan jumlah yang sama, 650 juta rupiah, atau bagaimana hitungannya sebetulnya, Pak Munafri? Ya, selama ini berjalan dengan jumlah yang sama. Baik. Itu sudah cair atau dalam proses atau bagaimana statusnya, Pak Munafri? Di awal udah cair. Di awal udah cair untuk kita, karena kan kita sudah melakukan kalau nggak salah kita sudah di 3 pertandingan, dan sebelum liga itu sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh PT Liga kepada semua klub. Pembayaran kedua juga sudah dilakukan, sehingga memang saat ini di tengah-tengah pandemi ini ya kita melihat struktur keuangan yang ada di masing-masing klub dan di liga harus memang detail dihitung supaya saya konfirmasi lagi, berarti sekarang anggaran subsidi itu sudah cair semua, Pak ya? Pak Munafri, semua tim sudah mendapatkan besarannya begitu ya? Kan subsidinya dibayarnya per bulan, jadi nggak mungkin bisa cair semua. Maksudnya per bulan turunnya, seperti itu. Baik. Tapi angka itu masih belum cukup untuk menyelamatkan kondisi keuangan klub Indonesia? Dengan angka itu saya pikir nggak cukup lah. Oke, baik. Bung Ropang, kalau menurut Anda mengenai kondisi keuangan sekarang yang diambil oleh tim-tim, kemudian kita tahu bahwa rata-rata semuanya mengalami kesulitan. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh tim-tim ini paling tidak untuk bertahan sambil menunggu kepastian regulasi yang mungkin saat ini sedang masih dibicarakan? Sangat sulit juga kalau saya bisa melihat dalam kondisi seperti ini ya. Mana ada orang bisa kasih keluar uang dengan sekian miliar untuk mensponsori sebuah klub ya. Berharap dari subsidi juga di PT Liga kita tidak mungkin untuk bisa menghidupi ya. Jadi memang betul-betul harus duduk ya bersama membicarakan hal ini. Masih ada waktu 3 bulan. Bagaimana regulasi yang harus dijalankan, kebijakan apa yang betul-betul harus dilakukan oleh PSSI dan juga PT Liga, sehingga memang tidak ada yang dirugikan. Saya takut nanti di tengah jalan ada yang kolaps juga. Jadi ini yang harus diantisipasi, harus dilihat di sana, karena kita mau bersama-sama bahwa ketika kompetisi ini berjalan pada Oktober akan berjalan terus ya, tidak berhenti dengan ada beberapa klub yang menyatakan mundur karena tidak ada uang, tidak mampu ya untuk bisa menghidupi lagi klub itu untuk bisa bertahan. Jadi jangan sampai ya, kita berharap ini bisa berlangsung dengan baik. Harus ada dukungan dari semua stakeholder, itu benar. Tapi kan dalam kondisi seperti ini ya harus pintar-pintar klub, karena tidak semua klub 18 ini kan berbeda. Ada yang mampu, ada yang tidak. Tidak semua yang 18 ini bisa mendapatkan uang yang bisa mengelola klub. Jadi mungkin cuma 5 mampu untuk bisa bertahan. Jadi itu harus betul-betul dilihat. Sebaiknya mereka dikumpulkan lagi, bagaimana mereka bisa melihat dan langsung melihat neraca keuangan klub masing-masing. Apakah mereka mampu untuk bisa bertahan sampai di bulan Februari, itu yang paling penting ya. Di samping ada subsidi dari PT Liga, karena ini kan setiap bulan mereka disubsidi ya. Mungkin sebelum kompetisi dimulai Oktober baru mereka dapat lagi subsidi ya. Baik, Bung Ropang dan juga Pak Munafri, kita akan tunggu kemudian regulasi dan kepastian bagaimana kemudian Liga 1 Indonesia akan dimulai, akan seperti apa di tengah masa pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Munafri, Bung Ropang telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.